Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 19 bulan Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari surat Al-Baqarah ayat 58 sampai dengan ayat 60. Surat Al-Baqarah ayat 58 sampai dengan ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman, udkhulu, masuklah kalian wahai Bani Israel, hadhil qaryah, masuklah ke negeri ini. Yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Fakulu minha, dan makanlah dari makanan-makanan dari negeri tersebut, haitsu syi'tum ragadan, sesuka kalian. Ragadan, ragadan ay hani'an katsiran, makanlah dalam keadaan bergembira, dalam keadaan senang, dan makanlah dari rizki-rizki tersebut sepuas kalian. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah ke Baitul Maqdis melalui pintunya dalam keadaan sujud, yaitu masuklah melalui pintu gerbang Baitul Maqdis dalam keadaan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu hittatun, dan ucapkanlah hittah. Hittah artinya ya Rabbana ukhtut lana khatayana. Hittah artinya ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami. Naghfir lakum khatayakum, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan kenikmatan dan kami tambahkan pahala kepada orang-orang yang muhsinin, yaitu orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal dan berbuat baik kepada manusia. Ayat 59, fabaddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum, maka orang-orang yang zalim dari Bani Israel mengganti perkataan, mengganti ucapan, mengganti perintah yang tidak diperintahkan kepada mereka. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim dari Bani Israel, kami turunkan kepada mereka rijzan, penyakit, dan kami turunkan kepada mereka adab minas sama, dari langit, bima kanu yafsukun, karena kefasikan mereka. Ayat 60, Allah berfirman, wa idistasqa Musa liqaumih, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam meminta diturunkan hujan untuk kaumnya. Itu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan kepada Bani Israel. Faqul nadrib bi'asakal hajar, kami katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, pukulkan tongkatmu ke sebuah batu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke sebuah batu.
fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Tiba-tiba batu tersebut memancarkan 12 mata air. Jadi batu tersebut memancarkan 12 mata air. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Setiap kabilah, jadi Bani Israel 12 kabilah. Setiap kabilah mengetahui tempat minum mereka. Allah berfirman, kulu washrabu min rizqillah. Makanlah dan minumlah dari rizki yang Allah berikan. Wala ta'thau fil ard. Dan janganlah kalian berusaha di muka bumi mufsidin, menjadi orang-orang yang merusak. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat-ayat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita mempelajari ayat-ayat yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, wa hadza aidan min ni'matihi 'alaihim ba'da maksiyatihim iyyahu. Ayat ini adalah penjelasan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel setelah mereka bermaksiat kepada Allah. Jadi Bani Israel adalah kaum yang durhaka, banyak maksiatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang banyak kepada mereka. Fa'amarahum bidukhuli qaryatin takunu lahum izzan wa watanan wa maskanan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke sebuah negeri, yaitu yang dimaksud negeri apa? Palestina. Yang negeri tersebut akan menjadi simbol kejayaan mereka. Dan negeri tersebut akan menjadi watan, negara mereka, dan tempat tinggal mereka. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Yang sebelumnya mereka, ketika Nabi Musa alaihissalam masih hidup, Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad ke Baitul Maqdis. Namun mereka menolak. Mereka protes akan perintah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengisahkan ucapannya Nabi Musa, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang muqaddas, negeri yang suci, negeri yang disucikan, yang Allah tetapkan untuk kalian. Artinya berjihadlah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, tempat yang Allah pilihkan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kembali ke belakang, jangan mundur. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Bani Israel adalah kaum yang membangkang, kepada nabinya saja membangkang, apalagi kepada yang lain.
Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di Palestina, di Baitul Maqdis ada orang-orang yang kuat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk sampai mereka keluar. Lah maksudnya apa? Mereka disuruh keluar dengan baik-baik. Setelah itu rumah mereka ditempati secara gratis gitu. Maka mereka berkata, inna lan nadkhulaha, kita tidak mungkin masuk sampai mereka keluar. Kalau mereka keluar baru kita masuk. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa ay yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar baru kita masuk, tidak pakai perang, tidak pakai susah-susah. Ini usulan Bani Israel, ini protesnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, qalal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim madkhulu 'alaihimul bab. Dan berkata dua orang yang takut atas kenikmatan Allah kepada mereka, wahai Bani Israel, masuklah ke negeri tersebut, ke Palestina. Udkhulu 'alaihimul bab, lawan mereka, berjihadlah di jalan Allah. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk, kalian pasti menang, ditolong oleh Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah bertawakallah jika kalian benar-benar beriman. Lagi-lagi Bani Israel adalah kaum yang membangkang, kaum yang ngayal dan dablek. Mereka berkata, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Wahai Musa, sekali-kali kita tidak akan masuk ke Palestina selama-lamanya. Abadan, selama mereka masih ada, selama penduduk Palestina masih ada, kami tidak akan masuk. Fadhhab anta wa rabbuka, pergilah kamu dan Tuhanmu. Faqatilah, dan berperanglah bersama Tuhanmu. Inna hahuna qaidun, kami di sini menunggumu. Tak enteni di sini. Kalau menang kita ikut masuk. Ini menunjukkan pembangkangan yang luar biasa, pembangkangan yang sempurna dari Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam putus asa. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Allah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa memiliki kekuatan apapun kecuali hanya untukku dan saudaraku. Tidak bisa memaksa mereka. Fafruq, ya Allah, pisahkan, putuskan antara kami dan orang-orang yang fasik. Maka Allah memutuskan, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Qala fa innaha, Allah berfirman, sesungguhnya negeri Palestina haram bagi Bani Israel masuk mereka arba'ina sana, 40 tahun. Yatihuna fil ard, mereka tersesat di padang pasir selama 40 tahun, tidak menemukan pintunya. Yatihuna fil ard, tersesat di muka bumi, tersesat dari Mesir sampai Palestina 40 tahun tidak ketemu-ketemu. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, maka janganlah menyesal, jangan menyesali perbuatan orang-orang yang fasik. Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia di masa 40 tahun ini. Demikian pula Nabi Harun alaihissalam meninggal dunia di masa ini. Kemudian murid Nabi Musa yang namanya Yusha bin Nun. Nabi Yusha alaihissalam, yaitu pemuda yang menemani Nabi Musa menemui siapa? Nabi Khadir. Inilah yang diangkat oleh Allah, diutus oleh Allah menjadi nabinya Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Maka Yusha bin Nun akhirnya memimpin Bani Israel berjihad memasuki negeri Palestina. Nabi SAW mengisahkan dalam sebuah hadis, ghaza nabiyun minal anbiya, salah satu nabi berjihad di jalan Allah,
yang dimaksud adalah Yusha bin Nun. Hatta idza qarubal fath, sampai apabila kemenangan sudah mendekat. Kadati syams an taghrub, hampir matahari ini terbenam. Dan peraturan perang zaman dahulu, kalau matahari terbenam sudah selesai perangnya. Maka Nabi tersebut berdoa kepada Allah sambil berkata, ya syams innaka ma'murah wa ana ma'mur. Wahai matahari, sesungguhnya kamu itu diperintahkan Allah, aku juga diperintahkan Allah. Maka Nabi tersebut berdoa, yaitu Nabi Yusha bin Nun berdoa kepada Allah agar menahan matahari. Jadi matahari mau terbenam gak jadi terbenam. Ini kisahnya Nabi Yusha bin Nun, bukan kisahnya Mahabharata ya. Mereka ngambil jiplak-jiplak saja. Ini kisahnya Nabi Yusha bin Nun, yaitu yang berdoa agar Allah menahan apa? Matahari. Ya, matahari gak jadi terbenam sampai Nabi Yusha bin Nun beserta Bani Israel dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah setelah itu berfirman, wa id qulna dkhulu hadhil qaryah, masuklah ke negeri Palestina dalam keadaan menang. Silahkan makan apapun yang ada di makanan apapun yang ada di Palestina dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang. Masuklah sujud syukur, artinya salatlah, salatul fath, sebagai rasa syukur kepada Allah, dan perbanyaklah istighfar, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka di sini Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, fa amarahum bidukhuli qaryatin. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka masuk ke sebuah negeri. Jadi pada akhirnya mereka mau taat kepada nabinya. Ya, karena mereka sudah melaksanakan, itu sudah tersesat berapa tadi? 40 tahun. Kalau tidak taat lagi mungkin tambah 40 tahun lagi. Muter-muter di padang pasir tidak ketemu-ketemu. Akhirnya mereka menyerah, mereka tunduk, mau mentaati Nabi Yusha bin Nun. Fa amarahum bidukhuli qaryatin. Allah memerintahkan mereka masuk ke sebuah negeri yang akan menjadi simbol kejayaan mereka, yang akan menjadi negeri mereka dan tempat tinggal mereka. Wa yahsulu lahum fiha rizqur ragad, dan mereka di negeri tersebut akan mendapatkan rizki yang luas. Wa an yakuna dukhuluhum ala wajhi khadi'ina lillahi fihi bil fi'l, dan hendaklah cara masuk mereka ke negeri tersebut dalam keadaan khudu' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah, dan juga disertai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diperintahkan khudu', diperintahkan ruku', diperintahkan sujud, yaitu salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur. Demikian pula mereka dilarang masuk dalam keadaan sombong. Biasanya orang menang itu apa? Sombong. Menang itu sombong. Tetapi tidak demikian perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan mereka tawadhu. Demikian yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menaklukkan kota Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk naik onta, menundukkan kepalanya sampai keningnya menyentuh punuk onta. Allahu akbar. Ini yang namanya khudu' kepada Allah dan tawadhu, karena yang memberi kemenangan itu semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fadilatul Syekh berkata, wa huwa dukhulul bab sujjadan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Bani Israel masuk gerbang Palestina dalam keadaan sujud, ay khadiin, yaitu tunduk, dalilin, merendahkan diri, wabil qaul, dan juga diperintahkan untuk mengucapkan an yaqulu hittah. Hittah yang artinya ya Allah ampunkanlah dosa kami. Demikian dalam keadaan menang diperintahkan bersyukur dan juga diperintahkan beristighfar, ay an yuhatta anhum
khotoyahum, yaitu ucapan yang maksudnya agar Allah menggugurkan dosa-dosa mereka, bisu'alihim iyahu maghfiratah, yaitu dengan meminta kepada Allah ampunannya. Maka Allah berfirman, naghfir lakum khotoyakum bisu'alikum al-maghfirah, kami akan mengampuni dosa-dosa kalian dengan permintaan kalian agar kami mengampuni dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan kepada orang-orang yang ihsan, kepada orang yang baik, yaitu orang yang sampai derajat ihsan, akan ditambahkan oleh Allah, ditambahkan pahalanya, ditambahkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bi a'malihim ay jazaan ajilan wa ajilan, ditambahkan balasan yang baik, yaitu balasan di dunia yang baik dan balasan di negeri akhirat nanti. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, yaitu mereka diperintahkan masuk ke Palestina, diperintahkan sujud syukur, diperintahkan untuk mengucapkan istighfar. Jadi kesimpulannya perintahnya ada dua. Perintah tunduk, yaitu sujud syukur. Kemudian perintah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lagi-lagi Bani Israel, mereka adalah kaum yang durhaka. Sebagian besar mereka adalah kaum yang membangkang. Maka Allah berfirman, fabaddalal ladzina zalamu, maka orang-orang yang zalim mengganti, jadi merubah perintah Allah, mengganti perintah Allah, minhum, yaitu di antara mereka. Walam yakul fabaddalu, Allah tidak berfirman fabaddalu, li'annahum lam yakunu kulluhum baddalu. Artinya tidak semua Bani Israel merubah perintah Allah, namun sebagian besar mereka merubah. Qaulan ghairal ladzi qila lahum, mengganti ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Faqalu badala hittah, yaitu habbatun fi hintah, mereka diperintahkan mengucapkan hittah. Hittah itu apa artinya tadi? Ampunan. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Diperintahkan mengucapkan hittah ditambahi nun, jadi hintah, yang artinya apa? Gandum. Artinya mereka mengejek, melecehkan, istihza, bermain-main, mempermainkan, memperolok-olok perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu lihatlah Bani Israel diperintahkan mengucapkan hittah ditambahi nun, tambahan, dikasih bid'ah. Jadi bid'ah itu sesat, dolalah, ditambahi nun jadi hintah. Padahal hintah itu artinya apa? Gandum. Istihanatan bi amrillah, mereka memperolok perintah Allah. Wastihzaan, dan mereka mempermainkan ayat-ayat Allah. Wa idza baddalul qaul ma'a khiffatihi fatabdiluhum lil fi'l min babi aula wa ahra. Apabila mengganti ucapan walaupun itu ringan, itu gampang bagi mereka, maka fatabdiluhum lil fi'l min babi aula, demikian pula mengganti perbuatan lebih dilakukan oleh Bani Israel, min babi aula wa ahra. Apabila mengucapkan itu gampang, gak usah diganti, apalagi perbuatan. Maka apa yang diganti oleh Bani Israel? Walihada dakhalu yazhafuna al adbarihim, diperintahkan sujud syukur malah merayap. Merayap ya, bahasa Indonesianya berangkang itu apa? Hah? Merayap melalui belakang, mundur ke belakang, merayap, merangkak, mundur ke belakang. Astagfirullah. Jadi Bani Israel diperintahkan sujud syukur, tidak sujud syukur, tetapi merangkak. Duburnya dulu ini, belakangnya ini yang didahulukan, memperolok
perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walamma kana hadha tughyan akbaru sababin liwuqu'i uqubatillah. Tatkala perbuatan yang melampaui batas ini adalah kurang ajar yang luar biasa, kurang adab yang sangat sempurna, yaitu dalam keadaan menang diperintahkan mengucapkan istighfar malah mengucapkan gandum, diperintahkan sholat, diperintahkan ruku, diperintahkan sujud syukur malah berangkang mundur ke belakang, kayak main-mainan saja, kayak dijadikan permainan dan olok-olokan oleh Bani Israel. Maka penulis rahimahullah berkata, tatkala tughyan, perbuatan yang melampaui batas ini, akbar sabab, penyebab terbesar datangnya hukuman Allah, maka Allah berfirman, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan, maka kami turunkan atas orang-orang yang zalim, rijzan ay adaban, yaitu siksa. Di dalam riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka penyakit taun, penyakit wabah, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Seketika itu juga Allah menurunkan penyakit, yaitu taun, penyakit yang mewabah luas, minas sama, dari langit, bisababi fisqihim wa baghyihim, disebabkan kefasikan mereka dan disebabkan kesombongan mereka. Kemudian ayat berikutnya, ayat 60, penulis berkata istasqa, yaitu Allah berfirman istasqa, yaitu Nabi Musa alaihissalam meminta diturunkan hujan. Ay talaba lahum ma'an yashrabuna min, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah air supaya diminum oleh Bani Israel. Faqul nadrib bi asaqal hajar, maka kami katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, pukulkan tongkatmu ke sebuah batu, batu manapun yang ada di dekatmu. Imma hajarun mahsus maklumun indah wa imma ismu jins, bisa jadi batu itu batu yang sudah diketahui atau batu manapun yang ada di sekitarmu, pukulkan tongkatmu. Fan fajarat min hutnata asyrata ainah, maka memancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Kok enggak satu saja? Hah? Iya, karena mereka 12 apa? Kabilah. Kenapa kok enggak satu saja mata air yang besar memancar? Kok enggak satu saja? Karena apa? Bani Israel adalah kaum yang membangkang. Jadi kalau sekiranya mata airnya satu saja, mereka akan royok-royokan duluan. Saya yang lebih dulu, saya yang berhak. Enggak jadi minum, yang terjadi akan jadi saling bunuh-membunuh gara-gara mata air satu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu Bani Israel adalah kaum yang benar-benar sempurna ngeyelnya. Maka Allah memberikan kepada mereka 12 mata air. Asyrata aina wa qabailu Bani Israel ithnata asyra qabilah. Kabilahnya Bani Israel itu 12 kabilah. Dan masing-masing kabilah kembali kepada putra Nabi siapa? Nabi siapa Pak Fatani? Nabi Yakub alaihi salam. Qad alima kullu unasin minhum mashrabahum. Setiap kabilah tahu, oh ini mata airnya 12 plus ada tandanya. Allahu Akbar. Kalau enggak ada tandanya mungkin repot lagi. Namanya Bani Israel adalah kaum yang bangkang. Ai mahallahum alladzina yashrabuna alaihi min hadhil ayun. Artinya mereka tahu tempat dikhususkan. Oh ini kabilahnya, keturunannya Nabi Yusuf. Ini keturunannya Binyamin. Ini keturunannya Yahuda dan seterusnya. Tahu semuanya. Fala yuzahimu ba'duhum ba'dah. Mereka tidak berdesak-desakan minum dari mata air tersebut. Bal yashrabuna mutahanniin.
Bahkan mereka minum dalam keadaan bahagia, la mutakaddirin, tidak berdesak-desakan. Walihada qala, maka dari itu Allah berfirman, kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah dari rizki Allah, ay alladzi atakum, yaitu yang datang kepada kalian, min ghairi sa'yin wala ta'ab, yaitu kalian tidak berusaha, tidak mencarinya dan tidak pula bersusah payah. Wala ta'thaw fil ard, ay tukhribu ala wajhil ifsad, namun janganlah kalian berusaha merusak di muka bumi. Dari 3 ayat yang agung ini terdapat beberapa pelajaran penting yang kita simpulkan. Yang pertama, fihi masyru'iyatu al-jihad fi sabilillah, disyariatkan jihad di jalan Allah. Jadi jihad di jalan Allah itu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini syariatnya Nabi Musa alaihissalam, syariat yang ada di Taurat. Di jihad fi sabilillah itu adalah ajaran Al-Quran. Ini adalah ajarannya para nabi dan para rasul. Maka sungguh terlaknat para intelek yang mengatakan jihad itu ajarannya teroris. Ini adalah ucapan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu syariat Islam, gak bisa dihapus sampai hari kiamat nanti. Walaupun mereka orang-orang yang lemah imannya atau orang-orang munafik berusaha menghapus syariat jihad. Jihad selalu ada sampai hari kiamat, tidak bisa dihapus. Mereka tidak akan bisa memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan lisan mereka, dengan upaya mereka. Jadi di buku-buku pelajaran anak SD, Perang Badar sudah dihapus. Ini kisah ini menimbulkan radikal. Yang radikal itu otak mereka yang rusak. Jihad di dalam Islam adalah jihad yang rahmatan lil alamin. Jadi yang radikal itu otak mereka yang sempit, yang tidak faham akan syariat Islam, atau bahkan mereka faham tapi mereka menjual agama dengan dunia yang sedikit. Maka kita katakan jihad fisabilillah adalah syariat Islam. Maka orang yang ridho silahkan meridhoinya, orang yang tidak ridho silahkan menolaknya, silahkan. Adapun tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal jihada madin ila yaumil qiyamah ma'al barri wal fajir. Jihad akan selalu ada sampai hari kiamat di bawah pimpinan imam yang adil dan di bawah pimpinan imam yang zalim. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jihad itu selalu ada sampai hari kiamat. Bersama imam siapa? Imam manapun. Imam yang adil, imam yang baik, kita taat. Imam yang zalim pun kita mentaati mereka. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi barakatu ardi Syam, berkahnya negeri Syam, negeri yang makmur, negeri Syam. Allah berfirman tentang negeri Syam, baldatun thayyibatun, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan Rabb yang maha pengampun. Ini tentang negeri Syam. Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkahilah untuk kami negeri Syam kami. Negeri Syam adalah negeri pertanian yang makmur, dan Syam adalah Suriah, apalagi Palestina, Lebanon, Jordan, 4 saja ya. Apa lagi? Ada lagi 1, Lebanon. 5 negeri ya. Syam,
Palestina, Suriah, Jordania, Lebanon. 4 ya? Kurang lebih itu. Hah? Adapun Israel adalah, atau Bani Israel, mereka adalah perampok negeri Syam. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi jawazul istimta' birrizqil halal min ghairi israf. Boleh menikmati rizki halal tanpa berlebihan. Jadi dibolehkan. Maka Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun tentang nikmat Allah fahaddis, tunjukkan, bahagialah, nikmati, tidak apa-apa, selama tidak berlebih-lebihan. Maka pada ayat ini Allah berfirman, fakulu minha haitsu syi'tum raghadan. Raghadan itu menikmati. Raghadan itu makanlah sepuasmu, tetapi jangan sampai melampaui batas. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi dhammut tanattu', celaan orang yang melampaui batas. Jadi orang yang melampaui batas, tidak mau makan yang enak, makannya cuma putih saja, nasi, kemudian air putih, kemudian tahu, tidak dikasih bumbu, tahu saja, kemudian apalagi daging dicat putih gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah perbuatan yang melampaui batas. Ini hulu, ini melampaui batas, ini tercela. Nabi SAW suka minum susu. Nabi SAW suka daging kambing bagian mananya? Hah? Sampilnya. Intinya Nabi SAW suka daging kambing dan seterusnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi masyru'iyatu sujudis syukur. Disyariatkan sujud syukur. Jadi kalau mendapatkan kenikmatan, kita ada sesuatu yang kita inginkan, kemudian kita memperolehnya, kita bergembira, disunnahkan sujud syukur. Sujud syukur, apa bacaannya? Enggak ada bacaan tertentu. Kita menyebut, kita bersyukur pada Allah, menyebut doa apapun silahkan. Kemudian tidak perlu berwudu dan tidak pakai takbir Allahu Akbar, enggak, langsung sujud saja. Sujud syukur sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, maka beliau sujud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Allah berfirman, wadkhulul baba sujjada. Masuklah negeri Palestina dalam keadaan sujud. Maksudnya adalah sujud syukur. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatu salatil fath. Disyariatkan salat kemenangan. Jadi apabila dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan salat, maka disebutkan sujud. Para ulama tafsir ada mengartikan sujud ruku'. Wadkhulul baba sujada ay ruk'an, artinya salatlah sebagai bentuk syukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Demikian yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Makkah. Beliau sholat berapa rakaat? 8 rakaat di waktu duha. Dan sebagian ulama mengatakan ini namanya sholatul fath, sholat kemenangan. Fihi wujubul khudu' lillah wasyukri lahu inda nasr. Diwajibkan tunduk kepada Allah dan diwajibkan bersyukur kepadanya di saat kemenangan. Jadi demikian kemenangan. Dalam keadaan menang diperintahkan tunduk,
bukan pesta fora-fora. Itu kemenangan orang-orang jahiliyah dengan pesta fora, dengan bermaksiat kepada Allah. Tapi lihatlah perintah Allah, di saat menang diperintahkan tunduk, tawadhu, menghinakan diri kepada Allah. Diperintahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan di dunia kemenangan sementara, kemenangan yang hakiki nanti, yaitu ketika menang sudah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, baru Allah berfirman faqad faz, itulah kemenangan yang hakiki. Boleh bangga, boleh seseorang itu membanggakan amal perbuatannya kalau sudah menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia diberi kemenangan, jangan bangga, tawaduklah. Programnya disukseskan oleh Allah, jangan bangga, tawaduklah, tunduklah kepada Allah. Ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatul istighfar 'inda nasr wa ba'dal ibadah. Disyariatkan beristighfar di saat kemenangan. Demikian pula disyariatkan istighfar setelah selesai beribadah. Demikian alangkah indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah selesai beribadah kita diperintahkan istighfar, supaya kalau ada kesalahan-kesalahan di saat beribadah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan majelis ilmu, majelis yang disampaikan ayat-ayat Allah, majelis yang disampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selesai diperintahkan istighfar, maka dianjurkan membaca doa apa? Kafaratul majlis. Yang di doa tersebut kita menutup astaghfiruka, ya Allah aku memohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, ya Allah aku memohon taubat kepadamu. Padahal itu selesai ngaji, selesai berjihad diperintahkan beristighfar, selesai sholat diperintahkan beristighfar, selesai wukuf di Arafah, selesai ibadah apapun diperintahkan istighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaqimu ilaihi wastaghfiru." Istiqomahlah mengerjakan perintah Allah. Kemudian istighfarlah. Setelah istiqomah ditutup dengan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi dhammul kibr 'inda nasr. Celaan bagi orang yang sombong, orang yang bangga di saat diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tercela, kemenangan itu dari Allah, maka harus tunduk, harus tawadhu, harus bersyukur, harus beristighfar, bukan malah menyombongkan diri. Maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan telah datang penaklukan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Apa diperintahkan? Pesta pora, perayaan, nyumet mercon, apalagi nabuh genderang dan seterusnya. Enggak. Fasabbih, tutuplah dengan tasbih, bihamdi rabbika, pujilah kebesaran Rabbmu, wastaghfir, dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi inadu bani Israel, keterangan tentang ngeyelnya, bandelnya Bani Israel, yaitu mereka diperintahkan mengucapkan istighfar lalu diganti dengan apa? Gandum. Disuruh mengucapkan hitta yang artinya ya Allah ampunkanlah dosa kami. Mereka mengatakan sambil tertawa-tertawa, sambil mengejek-ejek, melecehkan perintah Allah. Mereka mengucapkan hintotun, artinya gandum. Mereka diperintahkan sholat, diperintahkan rukuk,
diperintahkan sujud, namun mereka merangkak mundur ke belakang. Jadi yang masuk pertama kali itu bukan kepala mereka, tetapi dubur mereka. Ini adalah perbuatan yang tercela, laknatullah alaihim. Fihi al-istihza'u bid-dini kufrun. Dari ayat ini terdapat pelajaran memperolok agama itu adalah kekufuran. Memperolok agama, memperolok syariat, memperolok cadar. Dulu mereka memperolok, sekarang tidak ada yang memperolok, semuanya pakai cadar, alhamdulillah. Benar tidak? Yang enggak jilbaban pun sekarang pakai apa? Pakai cadar. Sudah tidak ada olok-olok lagi. Memperolok apapun syariat Allah, jenggot, jilbab, cadar, syariat manapun. Apabila itu adalah syariat Allah, itu apabila sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diperolok, itu adalah kekufuran. Maka mereka mencontoh Bani Israel dan mereka mencontoh orang-orang munafik. Allah berfirman kepada orang-orang yang suka memperolok syariat Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian memperolok, kalian bermain-main, kalian jadikan sebuah candaan yang melecehkan? La ta'tadiru, jangan banyak alasan, jangan banyak berkilah. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ini menunjukkan bahwasannya memperolok agama adalah kufur, walaupun niatnya hanya senda gurau. Wal iyadu billah. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi dhammul bid'ah, celaan orang-orang yang bid'ah. Mereka menambah seperti Bani Israel, ditambahin nun. Jadi orang yang bid'ah itu orang yang suka nambah-nambah agama yang sudah sempurna. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah di dalam agama itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Urusan dunia mereka suka yang ori, suka yang asli. Benar atau enggak? Orang itu urusan dunia suka yang asli, suka yang paling asli. Kalau ada yang paling asli mereka mau. Itu urusan dunia. Lalu urusan agama kok mereka tidak mau yang asli. Mereka mau ditambahi, diinovasi, direvisi, diedit sesuka mereka. Maka ayat ini adalah bantahan, celaan bagi orang yang suka menambah di dalam perkara agama. Fihi dammut tabdil wat tahrif li kalimatillah. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan pada ayat ini terdapat pelajaran celaan bagi orang yang merubah ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah dirubah. Kalau tidak dirubah lafadznya, dirubah maknanya. Mereka dengan mengatasnamakan takwil, mereka merubah ayat-ayat Allah, terutama sifat-sifat Allah. Ini mereka mencontoh orang-orang Yahudi. Karena ciri-ciri orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'ih, merubah ayat-ayat Allah dari tempatnya. Jadi kalau Al-Quran tidak bisa dirubah lafadznya, mereka ahlul bidah, ahlul dolalah merubah maknanya. Jadi terutama di dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka merubah. Seperti Allah memiliki tangan, padahal lafaz di dalam Al-Quran itu jelas-jelas tangan. Mereka rubah. Mereka mengatakan tangan artinya kekuatan. Ini termasuk contoh merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi itsbatu sifatil qaul lillah, mengimani sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara secara hakiki, jangan dirubah. Allah berbicara dengan huruf, dengan suara yang didengarkan.
Fihi itsbatu sifatil ulu lillah, mengimani sifat ulu, Allah maha tinggi. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, para sahabat radhiyallahu anhum mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, berada di tempat yang paling tinggi. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi annal anbiya'a la yamlikuna qatratan wahidatan minal ma'. Para nabi dan para rasul tidak mempunyai satu tetes air hujan, tidak bisa. Nabi Musa alaihissalam tidak bisa memiliki satu tetes. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki satu tetes pun air. Maka ketika terjadi paceklik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan kepada kami, meminta kepada Allah. Karena yang memiliki air, yang memiliki alam semesta seluruhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh tercela, terlaknat orang yang meminta hujan kepada kuburan para wali. Sungguh terlaknat orang yang meminta hujan kepada pohon-pohon, kepada makhluk-makhluk, padahal mereka tidak memiliki apa-apa. Lihatlah ayat ini, wa idistasqa Musa. Ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam meminta hujan, meminta kepada Allah. Yang memiliki hujan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Fihi masyru'iyatu salatil istisqa, disyariatkan salat istisqa. Jadi salat meminta hujan adalah salat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi, dari ayat ini terdapat pelajaran al-iltija'u ilallah inda syiddah, kembali kepada Allah di saat kesulitan. Ini adalah petunjuknya para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul apabila kesulitan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti slogan pemuda, apabila cinta ditolak, apa kata mereka? Dukun apa? Dukun bertindak. Nah, ini perbuatan yang tercela. Ini adalah kesyirikan. Jadi kalau kesulitan, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi isbatu mu'jizatil anbiya wa karamatil awliya, mengimani mukjizat Allah berikan kepada para nabi dan mengimani karamah Allah berikan kepada wali-walinya. Itu sekarang sangat jelas bagaimana mukjizat Allah perlihatkan kepada Bani Israel. Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu batu memancarkan air, 12 mata air. Kemudian faedah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ma min ayatin sabaqat li rasulin illa thabatat mithluha lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ummati. Tidak ada mukjizat yang Allah berikan kepada seorang nabi pun kecuali Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Apabila Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah memukul batu dengan tongkatnya lalu memancarkan 12 mata air, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari jari-jarinya memancarkan air yang deras. Mana yang lebih sempurna mukjizat ini? Yaitu air keluar dari batu atau keluar dari jari? Mana yang lebih sempurna? Lebih sempurna yaitu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, air keluar dari jari-jari. Ini tidak umum. Kalau air keluar dari batu itu umum, biasa. Tetapi dalam kondisi tidak ada air, lalu Allah mengizinkan air itu memancar dari batu yang kering, itu tanda mukjizat yang luar biasa. Lebih luar biasa lagi mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yaitu air memancar dari jari-jarinya. Para sahabat melihat dengan jelas. Allahu Akbar. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi bayanu kathrati i'tiradi Bani Israel, keterangan tentang banyaknya protes Bani Israel. Itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu Allah memberi 12 mata air. Ini sebagai bentuk penjelasan bahasanya Bani Israel adalah orang yang suka protes. Kasih satu, tidak terima. Dua, tidak terima. 12 pun kalau nggak ada tandanya masih berantem. Menunjukkan bahwasanya banyak protes itu perbuatan yang tercela, sangat tercela sekali. Jadi orang yang suka banyak protes, contoh imamnya siapa? Bani Israel. Maka para ulama menjelaskan fihi bayanu qanaati ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan qanaahnya para sahabat. Tidak banyak protes sahabat. Dalam kondisi menderita, dalam kondisi susah, tetap semangat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak minta ini, tidak. Kalau diberi diterima. Kalau diperintahkan langsung segera. Maka para sahabat, marilah kita mencontoh para sahabat, orang yang qanaah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apapun, dalam safar perang Tabuk, makan yang tersisa korma saja, mereka senang, bergembira. Demikian. Adapun Bani Israel, dikasih ini protes, dikasih itu protes. Kehausan saja masih protes. Sekiranya mata airnya deras satu, nggak jadi minum. Ada air, nggak jadi minum. Jadinya apa? Berperang antara satu dan yang lain. Ini menunjukkan mereka adalah kaum yang suka protes, dan orang yang banyak protes adalah orang yang tercela. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujubu syukrin nikmah, wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fihi annal ma'asi kufrun nikmah wa ifsadun fil ard. Dari ayat ini terdapat pelajaran, maksiat itu adalah kufur nikmat dan merusak di muka bumi. Jadi orang yang bermaksiat, mereka itu mengkufuri nikmat Allah. Dan orang yang bermaksiat adalah orang-orang yang merusak di muka bumi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan kita semangat di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berbahagia dengan Al-Qur'an di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.